Shalom untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dalam menghadapi situasi COVID-19 saat ini. Di sini saya bernama Lastiar Sinurat, mahasiswi Sekolah Tinggi Bibelfro HKBP. Saya akan menampilkan sebuah video Kristen yang berisikan renungan singkat, yaitu tentang bagaimana sikap seorang Kristen dalam menghadapi situasi COVID-19. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya demi kelancaran tugas kuliah saya, yaitu yang diampu oleh Ibu Pendeta Marudur Syahan MTH. Selamat menyaksikan. Yang menjadi renungan untuk kita saat ini dalam menghadapi situasi COVID-19, yaitu yang diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya yakin semua orang pasti pernah merasa takut, gelisah, cemas, atau bahkan merasa khawatir. Tentunya yang membuat seseorang dapat menjadi takut atau cemas banyak hal. Hal itu tergantung pada diri seseorang. Hal ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Dan semua orang pasti pernah berada atau menghadapi situasi tersebut. Dan sebenarnya, jika kita mengingat kisah tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu berawal dari kisah Adam dan Hawa, itulah awal timbulnya rasa ketakutan dalam diri manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, nats ini yaitu tentang apa yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Penghiburan dan pengharapan bagi umat pilihan Allah yang hidup pada masa pembuangan di Babel. Memang seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Israel pernah menolak Tuhan hingga akhirnya mereka dibuang ke Babel. Tetapi Tuhan selalu mengingat bangsa Israel, dan hingga kini bangsa Israel pun tetap menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dengan demikian, kita pun yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang pilihan Tuhan. Hal itu bisa kita lihat dalam Roma 8 ayat 29 sampai ayat 30. Ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, maka Tuhan memberikan janjinya untuk selalu menyertai kita. Dalam ayat 10 ini ada beberapa prinsip atau janji yang diberikan Tuhan, seperti janji pertolongan, janji penyertaan, janji peneguhan yang diberikan Allah kepada kita, kepada setiap orang yang berseru dan yang percaya kepadanya. Melalui renungan ini kita diingatkan akan berbagai hal, yaitu yang pertama, jangan takut. Berulang kali Allah berfirman kepada umatnya supaya umatnya jangan takut. Berulang kali manusia diyakinkan. Tetapi walaupun sudah demikian, masih banyak orang-orang yang takut dalam menghadapi gelora yang terjadi dalam hidupnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena kita belum seutuhnya mengimani, percaya, dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan yang terjadi saat ini. Virus corona yang melanda negeri kita ini yang belum berakhir. Ketakutan yang diakibatkan virus corona belum berakhir. Kita melihat banyak korban virus corona, angka kematian yang semakin meningkat karena virus corona, sehingga itu membuat kita semakin gentar dan takut. Banyak ketakutan, terlebih-lebih pemerintah kita, aparat negara, para tim medis dan lain sebagainya, yang menyuarakan dan membatasi orang-orang beraktivitas, menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Yang mana hal itu dilakukan supaya orang-orang yang terkena virus corona semakin hari tidak semakin meningkat. Itulah tujuannya dilakukan pencegahan, yaitu melalui pemutusan rantai COVID-19.
Tentunya dengan situasi COVID-19 yang terjadi saat ini, hal itu membuat banyak orang merasa takut, khawatir, cemas. Memang hal itu adalah hal manusiawi, tetapi melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan agar kita jangan takut. Kita sebagai orang yang percaya dan yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita diyakinkan bahwa Allah akan senantiasa menyertai kita, menyertai saudara. Itu adalah salah satu janji Tuhan yang nyata yang dijanjikannya kepada kita, yaitu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita mengetahui saudara-saudaraku bahwa janji Tuhan itu bukan main-main, bukan asal-asal janji seperti manusia. Janji Tuhan itu benar-benar nyata. Maka dari itu saudara-saudaraku, mari sambut Tuhan dalam hidupmu, berserah kepada Tuhan serta minta pertolongan kepadanya agar senantiasa hidup saudara dipenuhi dengan Roh Kudus yang akan menuntun saudara dalam menghadapi situasi itu. Dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang